Selamat malam, berkah dalam, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan mendalami apa yang nanti kita dengarkan dari sabda-sabda Tuhan itu. Pendalaman iman suci pada malam hari ini. Sumangga. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, hidupku kan menjadi aman dalam lindungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita awali pendalaman iman pada malam hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu. Kami Kau perkenankan kembali berkumpul pada pendalaman iman online. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat memahami dan meresapi sabda-Mu dan dapat mewujudkan dalam perbuatan baik kami sehari-hari. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, selamat malam, berkah dalam. Pada malam hari ini kita bersama-sama mau meresapkan dan mendalami sabda Tuhan dari Injil Matius tentang 10 sabda bahagia menurut Tuhan Yesus. Ada dua kebahagiaan yang pada malam hari ini akan kita renungkan. Yang pertama, kebahagiaan duniawi atau manusiawi, dan yang kedua, kebahagiaan rohani. Kebahagiaan duniawi atau manusiawi berkaitan dengan kekayaan, kemewahan, prestasi, dan kenyamanan. Kebahagiaan rohani berkaitan dengan hati, rasa syukur, dan iman kepercayaan kita terhadap Tuhan. Kebahagiaan rohani adalah kebahagiaan menurut ajaran Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus, orang yang berbahagia adalah orang yang dicela dan difitnah, orang yang lapar dan haus, orang yang miskin, orang yang berduka cita dan dianiaya. Kebahagiaan mana yang lebih penting? Kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan rohani? Apakah kita termasuk orang yang bahagia? Mari kita saksikan video berikut. Shalom, puji Tuhan.
hari ini saya mau bersaksi tentang keluarga besar saya. Perkenalkan, nama saya Dumasari, panggil Sari. Saya ada di dalam keluarga tunarungu. Saya punya abang ada 5 dan saya perempuan terakhir 6. Yang pertama tunarungu, ada di Medan, kerja wira swasta. Yang kedua tunarungu, ada Jakarta. Yang ketiga, kedua kerja PNS. Yang ketiga, dengar, ada di Jakarta. Yang keempat, ada di Medan. Dia tunarungu. Yang kelima, ada di Jakarta, Depok. Dia tunarungu juga, kerja wira swasta. Dan saya perempuan terakhir. Saya ibu rumah tangga dan berjemaah. Puji Tuhan, hari ini orang tua saya sampai saat ini sehat. Dan abang-abang saya ini ada 4 tunarungu dan dengar ada 2. Ini keluarga 4 tunarungu. Kami selalu bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa tunarungu ada banyak 4 orang tunarungu? Bahkan orang tua saya sampai-sampai pergi ke dukun untuk bertanya dan minta kesembuhan ke dukun. Tapi hasilnya tol. Dan kami pergi juga acara ibadah KKR Rohani untuk kesembuhan di waktu itu Jakarta di lapangan. Hasilnya kami sempat putus asa dan bertanya, kenapa? Kok belum sembuh? Tunarungu banyak. Kami waktu kecil, kami selalu ikut ibadah gereja yang dulu. Setiap gereja selalu bertanya-tanya, bagaimana rasanya nyanyi-nyanyian. Walaupun abang-abang saya tidak bisa dengar, tapi mereka rindu untuk mendengar puji-pujian. Saya ajar berbisik. Berbisik dengan apa? Ketukan-ketukan, lagu-lagu rohani. Dan mereka sangat senang, puji Tuhan. Sampai pada waktu saya SMA, saya punya ada pergumulan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu berdoa dan bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Dan Tuhan menunjukkan dengan Roh Kudus melalui bisikan di telinga saya. Tuhan berbicara, semua yang Tuhan jadikan kepada abang-abangmu itu bukan karena dosamu, bukan karena dosa abangmu, bukan karena dosa orang tuamu, bukan karena dosa keturunanmu, bukan. Semua yang Tuhan jadikan tunarungu, supaya mereka ingat siapa aku. Aku itu adalah Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur. Dan saya sampaikan abang-abang saya. Dan abang-abang saya sangat senang sekali mendengar berita itu. Itulah saya mau melayani Tuhan dengan anak-anak tunarungu. Dan puji Tuhan, tunarungu yang Tuhan berikan itu bukan karena kutuk atau dosa, bukan. Semua yang Tuhan berikan tunarungu itu adalah hadiah atau
berkat supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur selalu. Nanti di surga, kita semua yang tunarungu, bisu, dan semua yang kekurangan, percaya dan beriman, telinga kita, tubuh kita akan dibukakan dan kita bisa mendengar suara Tuhan memanggil nama kita. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik, amat sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Semoga yang saya berikan kesaksian ini untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apakah kita akan terus mengeluh dengan salib kita? Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Bapa, bebaskanlah tanah air kami dari bahaya bencana alam, peperangan, kelaparan, penindasan, konflik politik, dan wabah penyakit virus corona yang ini sedang melanda dunia dan bangsa kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berilah istirahat kekal bagi mereka yang telah berpulang dalam damai, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Katolik, ya Bapa, semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladan keluarga Kudus Nazaret. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas kesehatan, ya Bapa, kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat, dan seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, dan bagi siapapun yang merawat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudaraku, bahwa malam hari ini pendalaman iman telah selesai. Marilah kita akhiri dengan doa penutup.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami, khususnya bagi umat-Mu di lingkungan Santa Cecilia ini. Allah Bapa yang Maha Murah, kami juga bersyukur kepada-Mu, karena Engkau telah menguatkan kami melalui ibadat kali ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur dan cinta kasih akan sesama dan akan Engkau. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, tebarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Bekerja di